merasa aneh nggak sih? Aneh gimana, Di? Tanya Polem. Harganya itu loh, kemurahan. Nah, saat tinta bolpen ini dituliskan, ini keluar aroma melati. Aneh banget ini, kamar mandinya kok dipalang kayak gini. Ia ini meraba-raba dinding berharap ada stop kontak. Rido merasakan sesuatu di dinding ketika meraba-raba itu. Bulatan lembek. Ia penasaran apa benda itu. Kemudian lampu menyala. Di telapak tangannya itu, sebuah bola mata melirik padanya. Jadi yang dipegang oleh Rido ini adalah bola mata yang menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi Saib, Saksi Gaib. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya tapi mereka itu ada. Cerita kali ini saya ambil dari tweet reader app @bujangbangket yang menceritakan pengalaman temannya waktu liburan ke salah satu kota di Sumatera. Terus kejebak di sebuah hotel yang aneh dan menyeramkan. Sejak pertama kali bertemu dengan resepsionis, perasaan ini udah nggak nyaman. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Sebenarnya waktu itu ya nggak liburan-liburan amat sih. Jadi ceritanya ini ada 5 anak band yang dapat tawaran manggung. Nah, habis manggung sekalian mau ke kota lain buat liburan. Taunya mereka ini terjebak di sebuah hotel yang sampai sekarang mereka sebut dengan Hotel Setan. Jadi, anggota bandnya itu ada 5 ya. Sebut saja namanya ini Adi, Dika, Polem, Rido, dan satu personil cewek ya. Namanya ini adalah Mita. Mereka band baru. Jadi, kalau ada tawaran manggung dimanapun, mereka ini ambil. Karena namanya juga kesempatan, jadi nggak boleh disia-siain. Kejadiannya sekitar 2014. Mereka ini dapat tawaran manggung di Sumatera. Sebut saja kotanya ini kota A ya. Nah, mereka ini pergi naik mobil via Merak. Maklum, honor manggungnya juga nggak gede. Tapi mereka juga jabanin aja sih. Nah, pas manggung di kota A ini, semuanya ini masih baik-baik saja. Tapi rencananya dari kota A mereka ini berencana jalan-jalan ke kota sebut saja B ya. Ide untuk jalan-jalan ini dari Polem. Jadi Polem ini mengatakan ke teman-temannya, udah di Sumatera nih, sekalian yuk kita liburan di sini. Kemudian yang lain langsung setuju semua. Padahal waktu itu semuanya ini nggak ada uang, alias kantongnya ini cekak. Ya udah, karena pakai mobil bisa lebih hemat sih. Nah, kemudian berangkatlah mereka ke kota B dengan posisi Rido ini yang sedang nyetir ya. Singkat cerita sampailah mereka di kota B. Di kota B mereka ini keliling-keliling kota, terus mantai, sama wisata kuliner dengan uang hasil manggung yang seadanya waktu itu. Nah, kelar jalan-jalan, baru mereka ini mencari penginapan. Nah, waktu itu sekitar pukul 5 sore. Semuanya ini sudah pada capek lah pokoknya, pengen istirahat. Nah, masalahnya budget penginapan mereka ini nggak gede alias sedikit. Jadi mereka ini berhenti ke satu hotel ke hotel lainnya untuk mengecek harga, lalu jalan lagi kalau nggak cocok. Nah, menjelang jam 6 sore, mereka ini sampai di tepi kota. Ada sebuah hotel
yang kanannya sama kirinya ini kosong. Jadi bentuk bangunannya ini kayak ruko 3 lantai. Kemudian mereka memutuskan untuk turun dan tanya harganya. Waktu masuk hotel ini suasananya ini udah nggak nyaman. Waktu itu pas azan maghrib ya, mereka ini masuk ke hotel itu. Lampu di depan juga masih remang. Di sana ada cewek satu yang jadi resepsionis. Polem, Nita, Rido duduk di kursi tunggu. Sedangkan Adi dan Dika menghampiri mbak resepsionisnya itu. Mbak resepsionisnya itu berseragam merah. Bibirnya ini dipulas gincu merah merona. Wajahnya tak terlalu jelas karena cahayanya yang remang. Kemudian Adi ini bertanya ke mbak resepsionisnya. Mbak, permisi mau tanya, harga hotelnya ini berapa ya semalam? Kemudian dijawab oleh mbak resepsionisnya ini, untuk semalam 300.000 mas. Nah, itu sesuai dengan budget mereka ya, karena mereka ini memang budgetnya ini sedikit, hasil manggung tadi. Dan mereka ini berencana untuk menyewa 1 kamar saja. Nah, itu sesuai dengan budget mereka, dan mereka ini berencana menyewa 1 kamar saja, sekedar untuk istirahat lah. Tetapi masalahnya, ini kan mau nyewa cuma 1 kamar. Boleh nggak ini untuk ditempatin 5 orang? Nah, kemudian Adi pun bertanya kepada resepsionisnya tadi. Kalau begitu kita pesan 1 kamar ya mbak, tapi kalau 1 kamar untuk berlima boleh nggak mbak? Kemudian dijawab oleh resepsionisnya tadi. Kebetulan kita ada kamar dengan 2 king bed. Kalau mau juga kita bisa tambahkan extra bed. Kalau extra bed nambah charge berapa mbak? Gratis mas. Jawabannya ini terasa kaku, tapi dengan harga 300.000 dapat 3 kasur sih best ya, best deal. Murah banget menurut Adi. Maka Adi dan Dika pun menemui teman-temannya. Nita ini langsung bertanya, berapa Di? 300.000 dapat 3 kasur, 2 king bed, kata Adi. Anjir, murah banget ini. Kemudian Dika ini menyaut, tunggu, kalian merasa aneh nggak sih? Aneh gimana Di? Tanya Polem. Harganya itu loh, kemurahan, nggak masuk akal harganya. Ini nih, nggak tahu bersyukur. Udah dikasih murah malah protes, kata Rido. Dan Dika pun melanjutkan omongannya. Dan kalian sadar gak sih, tempat ini aromanya nggak enak. Kemudian mereka semua kompak mengendus. Memang benar di sana itu tercium aroma lembab dan apek, sedikit busuk tapi tak menusuk. Kemudian Adi ini berkata, namanya juga hotel murah, ya terima aja kalau banyak kekurangannya. Kalau gue sih udah males cari hotel lagi, udah capek. Rido ini kemudian menambahkan, sama, gue juga udah capek nyetir. Udah, hajar aja Di, gue juga udah mau mandi, kata Nita. Maka Adi kembali ke meja resepsionis tadi. Mbak tadi menatap Adi dengan tajam. Adi merasakan udara dingin di sekitarnya. Oke mbak, kita ambil 1 kamar ya, kata Adi. Ia lalu mengeluarkan uang dari dompetnya dan meletakkannya ke meja resepsionis tadi. Nah, resepsionis tadi merogoh kunci di laci. Ia mengulurkan kunci itu pada Adi. Saat Adi mengambil kunci tersebut, tangan Adi ini menyentuh kulit mbak resepsionisnya tadi. Nah, Adi pun ini kemudian kaget. Tangan mbak resepsionisnya ini rasanya itu dingin, kemudian lembek gitu. Tapi waktu itu walaupun kaget, Adi ini tidak terlalu menghiraukan. Mungkin karena kondisinya memang dingin sih di sini. Jadi Adi ini ya udahlah nggak peduli. Nah, setelah resepsionis ini menyerahkan kunci kepada Adi, Adi kemudian bergegas untuk meninggalkan resepsionis itu dan pergi ke arah teman-temannya. Tapi sebelum Adi ini pergi, mbak resepsionis ini berkata, "Mas, tanda tangan di sini dulu." Kemudian Adi berbalik dan tanda tangan di situ. Saat Adi ini tanda tangan, Adi ini jadi ya sekedar tanda tangan aja. Dia ini nggak membaca apa tulisan yang ada di selembar kertas tersebut.
Nah, saat tinta bolpen ini dituliskan, ini keluar aroma melati. Adi pun ya tidak curiga waktu itu karena sudah dipikirannya itu mungkin pen ini wangi zaman dulu sih. Kemudian selesai tanda tangan, Adi kembali ke teman-temannya. Seorang bapak-bapak datang dan bapak-bapak itu cuman pakai baju singlet dan celana pendek. Perutnya ini buncit, giginya ini tidak rata. Mulutnya ini seperti sedang mengunyah tembakau. Bapak itu berkata, "Mari ikut saya." Mereka berlima berpandangan. Dika ini kemudian berkata, namanya juga hotel murah. Dalam pikiran kelima orang ini, mungkin ini hotel kok yang menyambut kayak gini, bentuknya ini aneh. Cuman pakai singlet dan juga celana pendek. Tapi mereka ini ya mungkin karena hotel ini murah ya, jadi pelayanannya ya seadanya itu. Kemudian oleh bapak itu mereka ini dibimbing ke lantai 2. Nah, naik ke lantai atas ada lagi nih hal aneh, yaitu di ujung tangga ada pintu tralis. Jadi untuk naik mereka ini harus melewati pintu itu. Bapak tadi membuka gembok. Mereka saling bertatapan. Masalahnya, kenapa kok pintu tralisnya ini digembok? Nah, tanpa mereka ini bertanya kepada bapaknya, bapaknya ini berkata, digembok, soalnya hotel lagi kosong mas, mbak. Bapak itu seperti membaca pikiran mereka, tapi mereka ya nggak komen apa-apa. Sudah terlalu lelah sih saat itu. Ingin segera mereka ini sampai ke kamar lalu istirahat. Mereka masuk ke kamar. Benar saja, ada 2 king bed. Bapak tadi mempersilahkan mereka untuk masuk. Mereka berlima masuk ke kamar. Kamar itu cukup luas. Ada toilet di pojok dan ada AC di atas jendela. Pas mereka masuk ini, keadaan kamarnya ini remang-remang ya. Hanya cahaya tipis dari luar. Si bapak kemudian keluar sambil menyalakan lampu. Tapi anehnya, lampu di kamar itu masih lampu bohlam. Yang warnanya ini kuning. Cahayanya ini redup sekali. Mungkin 5 watt ya. Sambil rebahan, Polem ini berkata, anjir, ini hotel kayak udah zaman penjajahan. Dika ini berkata, gue sih jujur ngerasa hotel ini nggak beres deh ini. Hotel ini ada yang aneh. Rido berjalan ke toilet. Ada palang di depan pintunya. Ia memutar gagang pintu, berharap bisa membuka ke dalam. Tapi ternyata nggak bisa dibuka. Aneh banget ini. Kamar mandinya kok dipalang kayak gini. Oh, itu mas. Tidak boleh dibuka. Kalau mau mandi dan buang air, ada toilet di luar. Bapak-bapak tadi tiba-tiba muncul. Nah, si bapak meletakkan kasur tambahan ke lantai. Kalau ada perlu apa-apa, panggil saya saja, kata bapak tadi, lalu menutup pintu dari luar. Gua bilang juga apa, ini hotel aneh, mending kita cabut dah, kata Dika ini. Uang kita udah buat bayar hotel ini, budget kita sudah habis, kata Adi. Ayo tidur aja deh, jangan pada aneh-aneh, kata Polem. Iya nih, gue juga mau mandi, kata Nita. Ikut dong, kata Rido. Plak, kepala Rido diketok oleh Nita. Orang mau pipis Nit. Ya ilah, kata Rido. Dia memang sedang kebelet nih. Maka Rido dan Nita ini keluar bersama menuju ke toilet yang ada di luar. Adi ini tiduran di kasur, sedangkan Polem mulai ngorok. Dika nggak bisa tidur, dia ini was-was. Jadi dia ini mempunyai kemampuan merasakan hal-hal gaib. Tak sampai melihat sih, tapi ia yakin tempat itu tak aman. Dika duduk di kasur, ditatapnya lukisan di dinding. Tampak 5 babi tergantung di tiang eksekusi. Seekor sapi gendut memegang kapak dan tersenyum. Di bawah tiang, gantung seekor gagak hitam mematuk tetesan darah yang jatuh. Lukisan yang tak lazim dipajang di sebuah hotel. Gue cabut, kata Dika mengangkat kopernya. Apa-apaan sih lo Dik, kata Adi. Hotel ini ngaco. Lu jangan rusak liburan kita dengan fantasi di kepala lo Dik. Tidur aja, besok pagi kita cabut. Adi ini mulai kesal ya.
Lu lihat 5 babi itu. Lu pikir itu kebetulan dengan fakta kalah kita berlima. Dika ini juga nampak kesal saat itu. Bodoh amat sama fantasi lo, Dik, Dik. Oke, gue tidur di mobil aja, kata Dika ini sambil menarik tas keluar. Sementara itu Rido sedang buang air kecil. Nita menunggu di luar. Lampu lorong tak menyala semua, hanya ada di depan kamar mereka dan menuju tangga. Saat Rido ini selesai buang air, tiba-tiba lampu ini mati mampet. Tuh, Nit, lu jangan bercanda deh, kata Rido, tapi nggak ada sautan dari Nita. Nit, Nit, buka pintu Nit, kata Rido menggedor-gedor pintu ya. Sumpah nggak lucu nih. Ia ini meraba-raba dinding berharap ada stop kontak. Rido merasakan sesuatu di dinding ketika meraba-raba itu. Bulatan lembek. Ia penasaran apa benda itu. Kemudian lampu menyala. Di telapak tangannya itu, sebuah bola mata melirik padanya. Jadi yang dipegang oleh Rido ini adalah bola mata yang menyala. Dan bola mata itu melirik padanya. Anjing! Teriak Rido ini ya. Ya ini sudah misuh-misuh gitulah intinya di sana. Ia menarik gagang pintu dan anehnya dapat terbuka. Ia langsung berlari meninggalkan si Nita yang bengong. Nita ini kemudian bingung. Sudah setengah jam gitu di dalam, tapi nggak ada suara apa-apa. Berkali-kali ia menggedor tapi tak ada sautan. Jadi Nita ini sudah menunggu di luar selama setengah jam. Kemudian tiba-tiba saja Rido ini keluar dari kamar mandi langsung meninggalkan si Nita ini. Jadi Nita ini bingung, aneh. Karena terlalu gerah, Nita ini kemudian ya sudahlah masuk ke kamar mandi tanpa tahu apa yang terjadi dengan si Rido tadi. Ia melepas semua pakaiannya perlahan, lalu menyiram tubuhnya dengan air. Segar sekali waktu itu. Namun anehnya, aromanya ini tercium anyir. Dika yang baru keluar dari kamar ketika Rido ini terengah-engah ya. Bener loh Dik, kagak beres ini hotel. Loh kenapa Duh? Lu lihat apaan? Mata Dik, mata. Gue lihat mata setan, kata Rido ini. Lu mau kemana? Tanya Rido ini melihat Dika membawa tas. Mau ke mobil, gue tidur aja di mobil. Gue ikut, kata Rido. Ia membuka pintu lalu mengambil tasnya. Adi kemudian bertanya, mau kemana lu? Cabut, ini hotel setan, kata Rido. Lu ketularan Dika ya? Enggak, gue lihat sendiri dengan mata dan kepala gue sendiri. Rido berjalan ke pintu. Ceritain ke gue, kata Adi penasaran ya. Lalu Rido ini menceritakan apa yang ia alami. Dika menyimak sambil berdiri di depan pintu. Sekarang lu percaya gue kan? Tanya Dika. Adi kemudian mengangguk pelan. Lalu Polem yang lagi tidur tiba-tiba tersentak duduk. Lu kenapa Lem? Tanya Dika. Gue lihat cewek di bawah. Loh, maksud lo? Dari tadi gue mau bangun tapi nggak bisa. Dia duduk di dada gue, matanya ini merah, mukanya ini penuh darah. Terus barusan ya gue lawan. Nah, awalnya ini Polem ini tertidur, tapi ternyata Polem ini tertidur lama karena ini sebenarnya dia ini sudah bangun tapi nggak bisa berdiri atau bangun. Jadi kayak seperti ketindihan lah. Kemudian Dika ini menghampiri kamar mandi dan memanggil Nita untuk keluar. Nit, Nita, Nit, keluar Nit. Coba aja Dik. Nita lagi mandi, kalau dia lagi nggak pakai pakaian gimana? Ya, terus gimana ini? Polem dan Rido ini datang membawa tas. Ayo cepet buruan. Nita do. Ngigo ya kalian. Ini Nita. Menunjuk ke cewek di belakang. Perempuan itu bukan Nita. Mukanya ini keriput, rambutnya putih, bajunya hitam. Loh, wajah resepsionis itu kelihatan lebih tua. Dubrak aja Dik, dubrak. Lalu Adi dan Dika menerjang pintu bersama, kosong melompong. Kalian kenapa sih? Coba lihat Nita di belakang kalian, kata Dika. Polem dan Rido ini menoleh. Mereka bertatapan lalu mematung diam. Tak tahu harus apa. Merinding sih.
Lalu terdengar suara Nita dari bawah. Tolong woi, tolong, tolong woi. Dika dan Adi berlari ke tangga untuk turun. Rido dan Polem berjalan pelan meninggalkan sosok berbaju hitam yang mengintai mereka ini. Mereka tiba di depan teralis. Gembok terpasang. Nita ini menangis. Di sampingnya, bapak tadi berdiri. Bajunya ini hitam, mukanya ini menyerupai sapi. Kalian lihat apa yang gue lihat kan? Kata Nita. Mereka semua mengangguk. Ambil kunci di resepsionis. Kita kabur, kata Dika. Gue kaku, Dik. Gue kaku. Lu cuma takut, Nit. Mereka nggak bisa ganggu kita. Mereka nggak bisa sentuh kita, kata si Dika ini. Nita mengumpulkan keberanian. Ia berjalan pelan. Bapak itu berjalan di sisinya sambil memandang wajah Nita. Lalu matanya ini terjatuh menggelinding. Nita ini menahan ngeri ya. Tiba-tiba mata si bapaknya ini jatuh kemudian menggelinding di depan si Nita ini. Sementara itu di lantai 2, sosok nenek tua tadi berjalan ke arah mereka. Terdengar kerincing gelang dari kakinya. Ting, ting, ting. Anjing, hotel apaan sih ini? Goblok bener, kata Rido. Hotel 300.000, saut Polem ini ya. Ya nggak usah lo jawab, woi. Kan lo tadi nanya, kata Polem kesel ya. Jadi waktu itu mereka ini ketakutan tapi bisa-bisanya bercanda. Bisa diam nggak kalian berdua? Adi ini mulai kesal karena mereka ini bercanda ya. Tenang, tarik nafas. Ini setan caper, kata si Dika. Mereka lalu menutup mata. Tak ada apa-apa yang menyentuh mereka. Tangkap, seru Nita melempar kunci. Adi menangkap dengan tepat. Dia buru-buru membuka gembok. Mereka beriringan menuruni tangga. Di bawah ini, Nita menangis di depan meja resepsionis. Jadi saat itu mereka berempat yang cowok ini ada di lantai 2. Dan di lantai 2 sama di lantai bawah ini kan terhubung dengan pintu yang diteralis itu. Posisi Nita ini sudah berada di bawah tapi digembok. Kemudian mereka berempat ini menyuruh Nita untuk mengambil kunci. Dan kuncinya tadi dilempar kepada Adi. Kemudian mereka bersama-sama turun ke bawah. Nah, di bawah ini Nita ini menangis depan meja resepsionis. Adi kemudian menarik tangan Nita. Ayo buruan Nit, kabur. Perlahan Nita waktu itu cuman handukan pakai handuk hotel ya. Karena Nita waktu itu sedang mandi, kemudian kayaknya diganggu mata yang dilihat juga sama Rido. Kemudian Nita ini masih sempat memikirkan pakaiannya. Pakaian gue gimana? Lu mau mati sama di sini? Adi ini kesal ya. Nita hanya menurut, kemudian Nita ini bergegas ke mobil sama teman-temannya tapi cuman pakai handukan. Waktu itu ketika mereka keluar, hujan ini turun deras dan di sisi kiri dan kanan kan hanya ada kegelapan karena kosong. Mereka buru-buru masuk ke dalam mobil. Mesin mobil dinyalakan. Ketika lampu menyala, dua sosok itu berdiri di depan mobil. Pokoknya nggak boleh takut, kata Dika. Rido melaju. Dua sosok itu ditabrak. Tak ada benturan. Mobil melaju di atas tanah becek. Perasaan tadi siang jalannya nggak gini, kata Rido. Hujan turun deras. Kemudian mereka sampai ke sebuah taman. Anehnya, taman itu terang benderang. Tak ada tanda-tanda hujan barusan turun. Anjrit, gak ngerti lagi gua. Kenapa itu setan pada demen sama kita? Kata Polem. Udah, yang penting kita selamat. Malam ini kita tidur saja di mobil, kata Dika. Lah, gua gimana? Pakai baju gimana ini gua? Nah, Nita ini bingung karena masih handukan ya. Keempat cowok di mobil itu berpandangan. Mereka berempat keluar dan berdiri di depan pintu mobil dengan posisi membelakangi. Nita kemudian berganti baju di dalam. Ternyata Nita ini membawa baju ganti ya dari rumah. Tapi Nita ini masih eman gitu sama pakaian yang tertinggal di kamar mandi hotel tadi. Singkat cerita setelah Nita berganti baju di dalam, beres, kata Nita. Nah sampai sekarang ini Adi bilang mereka ini bingung sebenarnya itu hotel ada apa enggak sih. Tapi ingatannya jelas-jelas sosok itu ada dua. Benar-benar ada. Sosok itu memang ada. Intinya malam itu mereka pergi dari hotel lalu memutuskan untuk tidur di mobil. Karena sudah mengalami perjalanan buruk, besoknya
semua rencana dibatalkan, lalu kembali ke Jakarta. Oke guys, itulah tadi cerita horor sekelompok anak band baru yang sehabis manggung ini malah kejebak di hotel angker. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silakan kirim cerita kalian ke email di bawah ini. Nanti saya akan bawakan di sesi cerita kalian. Cukup sekian video kali ini. Saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya dan bye.